Tes 1 2 3. Muhammad Fatul Qori. Thanks bradku udah nemenin rebahan saya. WKWK request nama emput bradku. Oke siap brad, gaskeun. Santi Awek. Salam kenal dari kota Sorong Bray. Titip nama Johan. Itu nama temanku. Tolong dibuat ya Bray. Makasih. Oke, skuy. Sebuah film kisah nyata tentang penipuan Ponzi berkedok investasi. Wah, seru nih film. Bisa bikin kalian cerdas loh dan berhati-hati dalam investasi keuangan. Skuy ah, langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gas! Mantap! Berlatar di Kanada, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang auditor pemerintah bernama Eric yang ditugaskan melakukan audit pada sebuah perusahaan investasi bernama perusahaan Norberg karena perusahaan tersebut ingin membuat pinjaman. Eric bertemu dengan petinggi perusahaan bernama Vincent, tapi tampak Vincent seperti ingin menghindar dari proses audit karena Vincent ingin fokus dengan tujuan, yaitu mengakuisisi sebuah perusahaan. Écoute, j'aimerais autant te le dire tout de suite. Di tengah itu Eric justru menyarankan agar Vincent jangan mengakuisisi perusahaan itu dan sebaiknya melakukan saran-saran yang dibuat Eric. Dikarenakan proses audit sangat rumit, tapi di saat yang sama Vincent juga butuh uang pinjaman, Eric meminta Vincent terbuka dengan uang perusahaan agar proses peminjaman uang dari pemerintah bisa lebih mudah. Dan inilah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata Norberg. Dari sana Eric pulang ke rumah, tapi Eric malah mendengar pernyataan menohok dari sang istri yang meminta Eric berjanji jika anak pertama mereka lahir, Eric harus membeli sebuah rumah yang jauh lebih besar. Sebagai petugas audit, Eric tampak punya pekerjaan yang mewah, tapi yang banyak orang gak sadari, ternyata gaji yang diterima Eric gak begitu besar, bahkan pas-pasan. Gaya doang, duit gak ada. Sama. Commence pas, OK? Gak lama Eric dihubungi Vincent memohon agar Eric memudahkan proses audit dan Vincent akan mengikuti apa aja yang Eric sarankan. Gak cuma itu, Vincent juga akan memberi imbalan sebesar $500,000 Amerika atau sekitar 9 miliar rupiah pada Eric jika pinjamannya bisa dicairkan. Tentu Eric sangat senang dengan uang komisi itu bisa untuk beli rumah, tapi Eric gak ingin gegabah dan akan memikirkannya dulu. Pada keesokan hari, akhirnya Eric bertemu dengan Vincent membahas komisi yang akan Eric dapatkan. Tampak Eric sangat cemas karena baru pertama kali melakukan kong kali kong seperti ini. Kemudian Eric mulai memeriksa semua laporan aset dan keuangan perusahaan Vincent. Eric segera menghubungi Vincent memintanya bertemu karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Gak lama mereka pun bertemu lagi. Lalu Eric berkata bahwa berdasarkan laporan yang diterima, selama ini Vincent banyak melakukan kejanggalan. Tapi Vincent gak usah khawatir karena Eric akan menjadi penentu apakah perusahaan Vincent layak mendapatkan pinjaman atau tidak. Beberapa saat kemudian, Eric mengunjungi sebuah showroom mobil mewah sebagai manifestasi agar Eric semakin teguh dengan mimpinya untuk punya mobil mewah. Eric tertarik dengan sebuah mobil, yaitu mobil Ferrari berwarna hitam. Kemudian Eric masuk untuk merasakan sensasi mewah dan kenyamanannya. Eric bahkan sampai tertidur dan dibangunkan seorang sales agar keluar. Kong kali kong itu membuat Eric suka gak fokus saat bekerja karena kepikiran takut ketahuan. Tapi Eric juga merasa iri karena harus dengan cara apa lagi agar bisa cepat kaya, bisa membeli mobil mewah, rumah yang luas, dan uang yang banyak. Gak lama Eric kembali bertemu dengan Vincent karena dia dapat informasi perusahaan Vincent lagi mencari seorang manajer finance. Eric mencoba menawarkan diri karena kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan ada pada Eric. Bahkan Eric akan langsung resign sebagai auditor jika diterima.
Singkat cerita, hubungan Vincent dengan Eric menjadi semakin dekat karena Eric sering ditraktir dan diajak main ke klub. Dengan kecerdasan yang dimiliki, Eric sangat bisa membantu Vincent, apalagi untuk sekedar mengakali pajak. Vincent jadi teringat dengan seorang rekan di Kementerian Keuangan yang, kita panggil aja dia Empud lah ya, requestan dari embrad kita yang ini yang dulu sering membantu perusahaan Vincent. C'est le fun d'avoir des vieux chums de l'université de Londres. Kemudian karena udah sangat percaya, Vincent menceritakan bagaimana dia menjalankan perusahaan karena selama ini banyak mengakali sistem. Vincent mengaku jika hidup mewah yang dia dapatkan berasal dari uang para investor yang dia putar di aset lain dan sebagian masuk ke rekeningnya sendiri. C'est plus moi qui en ai fait un. Setelah Eric diterima menjadi manajer finance perusahaan Vincent, tentu Eric mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja. Eric sangat tergiur dengan kemewahan yang dimiliki Vincent dan jika Eric bergabung tentu akan membuatnya cepat kaya, apalagi Eric sangat paham bagaimana cara mengakali pajak, birokrasi, serta hukum. Eric Asselin. Eric pun mulai dikenalkan oleh Vincent kepada para pegawai lain sebagai manajer finance yang baru. Eric memang orang yang jenius dan tekun, membuat orang yang mendengarnya saat bicara punya keyakinan jika perusahaan akan semakin membaik di bawah kendali Eric. Eurobo. 1 minggu kemudian Vincent, Eric, dan Empud pergi ke Swiss karena ada urusan bisnis. Mereka bertemu dengan para investor besar untuk menawarkan agar mempercayakan kekayaannya pada perusahaan Norberg yang kini bisa ekspansi sampai ke Eropa dengan nama Euroberg. Vincent menjelaskan dengan sangat baik hingga para investor sepakat untuk berinvestasi. Singkat cerita, Eric mulai menunjukkan kemampuan dengan memanipulasi laporan yang akan diberikan kepada para investor. Itu membuat Vincent dan Eric menjadi semakin kaya dan tentu perusahaan mendapat banyak kepercayaan hingga para investor mau menginvestasikan uangnya untuk produk reksadana. Sederhananya, Eric dan Vincent melakukan manipulasi, penipuan dengan skema Ponzi karena uang dari para investor mereka kirim ke rekening masing-masing, sedangkan keuntungan untuk investor lama berasal dari uang investor yang baru. Eric melakukannya dengan sangat mudah karena paham dengan pemalsuan laporan serta mengerti cara mengakali hukum, tapi anak buah Vincent melakukan kesalahan dengan mengirimkan laporan yang sebenarnya pada investor hingga Vincent buru-buru harus menghubunginya. Tentu Vincent dan Eric menjadi sangat khawatir, takut aksi mereka selama ini ketahuan. Tapi bukan Eric namanya jika gak punya cara lain hingga mereka pun bisa meyakinkan para investor. Pada suatu hari, Eric memimpin rapat karena ada informasi jika minggu ini akan ada audit langsung oleh pihak pemerintah. Ternyata saat ini yang terlibat dalam penipuan itu bukan hanya Eric atau Vincent aja, tapi orang-orang penting di perusahaan. Tampak Vincent gak terlalu khawatir karena tinggal membuat laporan palsu dari data anak perusahaan Norberg. Tentu Eric juga menenangkan agar yang lain gak khawatir dan menyerahkan semua padanya karena tentu Eric tahu bagaimana cara bekerja dan cara berpikir tim audit. On est en train de se planter complètement des hedge funds. Akhirnya 1 minggu kemudian, perwakilan pemerintah mendatangi kantor Vincent memulai proses audit. Vincent mencoba bersikap ramah, seenggaknya memberi kesan gak ada yang disembunyikan. Tapi Vincent juga harus berhati-hati, jangan sampai memberi celah pada tim audit untuk menemukan kecurangan yang Vincent lakukan. J'espère que j'ai pas besoin de vous présenter. Di tengah itu tim audit sampai tercengang karena baru tahu jika Eric merupakan manajer finance di perusahaan itu. Mereka merasa gak ada harapan karena tahu bagaimana kejeniusan Eric. Non, ça marche pas, Eric, là, ça marche pas, on peut pas faire ça, là. Sebagai orang lama dalam auditor, Eric sangat paham dengan apa yang dia lakukan. Eric mengatur semuanya dengan rapi sampai tim audit itu sedikit dibuat kesal karena Eric seperti membuang waktu dan gak memberi jawaban yang tegas dalam setiap pertanyaan. Eric meminta Vincent tenang karena tim audit sama sekali belum punya bukti mengenai pemalsuan laporan serta penipuan yang mereka lakukan.
Pada malam hari, Eric dan Vincent mengumpulkan para karyawan untuk menghancurkan laporan asli dan membuat yang palsu untuk diberikan pada tim audit. Mereka saling membantu mulai dari merubah keuntungan investasi, membuat surat palsu, hingga memalsukan tanda tangan. Di keesokan hari tim audit kembali datang, tapi lagi-lagi Eric membuat mereka kesal karena terus memberikan jawaban yang sama. Dikarenakan terus didesak untuk memberi laporan keuangan, Eric segera pergi ke sebuah ruangan yang menjadi tempat tim IT bekerja memasukkan laporan karena diminta oleh tim audit. Saat Eric pergi, tim audit mencoba mendesak Vincent sampai ingin tahu email yang diterima dari investor atau perusahaan lain. Beruntung tim IT udah mengatur itu semua hingga pesan tersebut gak bisa dibuka. Vincent pura-pura menghubungi tim IT agar para auditor itu yakin lagi terjadi gangguan server, padahal Vincent memberi informasi bahwa dia terus didesak oleh auditor. Quand tu penses revenir au travail? Kemudian Eric meminta tim IT membuat laporan palsu agar segera diberikan pada tim auditor. Tapi tim auditor merasa ada yang janggal hingga mereka pun akan datang lagi minggu depan dengan tim yang jauh lebih banyak. Un peu dur, là. On est de bonne foi, nous autres. Laissez-nous donc le prouver. Eric segera membawa laporan itu lalu menyerahkannya pada tim auditor agar gak ada lagi kecurigaan. Eric mencoba meyakinkan mereka dan memastikan bahwa tim auditor gak akan datang lagi, dan semua usaha itu pun berhasil membuat para auditor gak akan datang lagi. Kini kekayaan yang Eric dapatkan membuatnya bisa punya beberapa mobil dan membeli rumah mewah. Tapi hubungan keluarga Eric gak cukup harmonis karena dia jarang menyempatkan berkumpul. Bahkan untuk sarapan di rumah aja udah jarang Eric lakukan. Eric harus fokus dalam bekerja karena salah sedikit aja bisa beresiko. Let's go. Tanpa Eric dan Vincent sadari, tim audit ternyata belum memastikan apakah perusahaan Vincent bersih atau tidak karena mereka merasa banyak hal yang janggal. Tim audit pun memberi rekomendasi untuk audit lanjutan karena ada dugaan Vincent menggunakan uang para investor untuk keuntungan pribadi dan menggunakan dana investor baru untuk keuntungan para investor lama. Ya, skema Ponzi lah gitu. Dengan uang yang didapat, Vincent terus membesarkan perusahaan dengan mengakuisisi perusahaan yang diambang kebangkrutan. Salah satunya perusahaan yang bernama Fond Evolution. Itu dilakukan untuk memudahkan perputaran uang dan juga pencucian uang agar uang yang Vincent dan Eric terima dianggap berasal dari keuntungan, bukan uang dari para investor yang mereka gelapkan. Proses akuisisi perusahaan itu membuat Vincent punya akses terhadap aset mutual funds sebesar 108 juta dolar Amerika atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Aset itu terus bertambah karena banyak lansia yang menginvestasikan dana pensiunnya, apalagi perusahaan Vincent punya reputasi yang sangat bagus. Gak berhenti sampai di sana, Vincent terus mengakuisisi perusahaan lain agar lebih memudahkan untuk memutar uang. Tapi Eric justru merasa khawatir karena banyak orang yang membicarakan dan mengarah pada omongan negatif. Bukannya berusaha mengerem, Vincent malah mau terus membesarkan usahanya dan memberikan paket liburan pada Eric agar pikirannya lebih fresh, gak terlalu mengkhawatirkan apa yang Vincent lakukan. Pada suatu hari, Vincent didatangi seorang jurnalis senior yang kita panggil aja dia Johan lah ya, requestan dari embrad kita yang ini untuk mengulik kesuksesan yang telah Eric dapatkan. Tapi sifat Vincent yang cukup arogan membuatnya bicara seenaknya. Bahkan gak sadar, Vincent malah membuka rahasia jika selama ini dia menyimpan sebagian besar kekayaan di luar negeri atau suaka pajak. Gak lama hasil wawancara itu dipublikasikan di koran dan sontak Eric sangat kesal karena Vincent gak sadar apa yang telah dia katakan. Eric mencoba mengingatkan tapi Vincent sama sekali gak mau mendengar dan gak menyesal dengan apa yang dia katakan.
Esti, il me met sur la ligne, je vais le prendre. Apa yang Vincent katakan itu membuat seorang investor besar ingin menarik uangnya karena mulai ragu dengan perusahaan Vincent. Jelas Eric khawatir karena mereka gak punya uang untuk mengembalikan uang investor karena Vincent sangat menghambur-hamburkan untuk gaya hidup dan mengakuisisi perusahaan lain. Kini keadaan menjadi semakin rumit karena para investor mulai gak percaya dan pemerintah akan segera melakukan penyidikan mengenai suaka pajak yang dilakukan oleh Vincent. Eric sangat kesal karena Vincent gak bisa diingatkan, apalagi Eric baru dapat informasi jika tim auditor belum menyatakan bahwa perusahaan Vincent bersih atau tidak. Hubungan Eric dan Vincent juga menjadi agak renggang karena Eric kesal dengan kesombongan dan keserakahan Vincent membuat masalah menjadi semakin rumit. Sebisa mungkin Eric tetap bertahan dan gak meninggalkan Vincent karena jika ketahuan, Eric juga akan keseret. Dari sana Eric bertemu dengan seseorang bernama Jean untuk diajak bergabung mengurusi reksadana. Jean sempat ragu karena informasi di luar menyebutkan jika perusahaan Norberg bermasalah. Eric pun meyakinkan bahwa itu hanya rumor aja dan akan memberi yang terbaik untuk Jean. Singkat cerita, Jean mulai sadar jika perusahaan tersebut memang melakukan penipuan karena Jean kesulitan mencocokkan dana yang diberikan investor dengan dana yang dimiliki perusahaan. Tentu Eric cemas karena lambat laun kejahatannya akan terbongkar hingga dia pun memutuskan keluar mencari angin segar untuk menenangkan pikiran. Tapi saat akan pergi, Eric malah bertemu dengan Vincent dan malah tambah pusing karena Vincent berulah lagi. Mereka menjadi sangat kacau karena Vincent dipanggil oleh pengadilan agar memberi penjelasan mengenai uang yang dia miliki. Pada keesokan hari, Vincent memerintahkan orang kepercayaan agar bicara di depan pers mengajak orang-orang mempercayakan uang untuk investasi pada reksadana yang dikelola oleh perusahaan Vincent. Ternyata semua itu Vincent lakukan gak lain agar keuangan perusahaan seimbang dan perusahaan bisa membuat laporan keuangan yang benar. Beberapa saat kemudian, Eric dan Vincent pergi ke ruangan rahasia tempat mereka menghitung dan menggelapkan uang investasi. Mereka diberitahu jika Eric juga turut dipanggil ke pengadilan karena proses audit yang dilakukan belum selesai. Seketika Vincent menawari Eric pengacara, tapi Eric menolak karena udah paham dengan semua ini. Mereka terus membahas pekerjaan. Vincent senang dengan keteguhan Eric yang masih setia sampai sekarang padahal udah banyak tekanan. Eric pun meminta Vincent memberinya uang karena Eric ingin membeli sebuah rumah mewah. Tentu Vincent sama sekali gak keberatan dan tanpa pikir panjang langsung memenuhi permintaan Eric. Pada keesokan hari, Eric menghadiri persidangan demi memperjelas hasil audit yang telah dilakukan. Sebisa mungkin Eric tetap menutupi kejahatan yang telah dilakukan dan ingin agar proses tersebut bisa segera selesai. Dari sana Eric pulang ke rumah dan untuk pertama kali Eric bisa bermain dengan anak-anaknya karena biasanya Eric tiba di rumah saat anak-anaknya udah tidur. Eric bahkan gak mengangkat panggilan dari Vincent karena dia ingin mengisi waktu dengan keluarga. Beberapa waktu kemudian, Vincent merasa ada yang berubah dari Eric karena mulai sulit dihubungi dan hanya bertemu saat bekerja aja. Vincent sedikit kecewa karena dia sangat butuh kehadiran Eric, apalagi Vincent dipanggil ke pengadilan lagi. Sebelum pergi, Eric pun meyakinkan jika mereka pasti bisa melewati semua ini. Setelah Vincent pergi, ternyata Eric bertemu dengan pihak kepolisian Kanada karena Eric ingin melaporkan semua kejahatan Vincent. Lah, semua itu Eric lakukan karena dia gak ingin terseret. Dengan cerdik Eric bertingkah seolah dia gak terlibat dan semua kejahatan mulai dari penipuan skema Ponzi hingga pengalihan dana hanya dilakukan oleh Vincent. Di keesokan hari, Eric diam-diam kembali ke kantor saat kantor udah tutup dan dengan cepat menghapus semua berkas yang ada demi menghilangkan semua bukti keterlibatannya. Eric gak ingin terlibat, apalagi harus mendekam dalam penjara.
Gak lama Eric bertemu lagi dengan pihak polisi menyerahkan tas berisi bukti kejahatan yang dilakukan Vincent. Tampak Eric khawatir takut ketahuan Vincent, tapi Eric gak punya pilihan lain demi menyelamatkan diri sendiri. Beberapa saat kemudian, Eric dengan Watados alias wajah tanpa dosa berkumpul dengan Vincent yang terlihat lagi membahas cara agar bisa keluar dari masalah ini. Vincent semakin kebingungan karena butuh uang sekitar 21 juta dolar Amerika atau sekitar 378 miliar rupiah untuk mengganti uang para investor yang selama ini telah mereka gunakan. Tanpa sepengetahuan Vincent, diam-diam Eric mulai mengosongkan rekening pribadi secara bertahap agar aman jika nanti disita negara. Eric gak ingin usahanya selama ini menjadi sia-sia dan gak punya uang lagi, apalagi dijebloskan ke dalam penjara. Dirasa semakin terpojok, Vincent mengumpulkan semua tim yang ikut membantu Vincent dalam melakukan kejahatan. Vincent berterima kasih karena mereka masih setia walau dalam keadaan yang sulit. Di tengah itu Eric pergi ke toilet karena dia sadar telah mengkhianati Vincent. Di keesokan hari, Eric kembali menemui polisi, memberikan bukti lanjutan, tapi Eric meminta agar dia mendapat perlindungan. Eric juga ingin dapat jabatan di kementerian, serta uang 1 juta dolar Amerika atau sekitar 18 miliar rupiah karena mau jadi saksi atas kejahatan Vincent. Wah, gila! Okay, what are you talking about? Tentu polisi gak bisa gitu aja memenuhi permintaan Eric karena ada proses panjang yang harus dilakukan. Tapi polisi akan menjamin keselamatan Eric karena telah berani mengungkap kejahatan. Ternyata polisi mendapat kabar jika bulan kemarin Eric mendapat bonus besar dari Vincent hingga Eric kesal dan akan melaporkannya pada polisi lain karena Eric malah dicurigai. Gak lama polisi memberi surat kesepakatan menjamin keselamatan serta aman dari tuduhan, tapi gak bisa menjanjikan memberi uang dan jabatan. Eric sempat ragu menandatangani, tapi karena gak ada pilihan lain, Eric langsung menyepakatinya. Dari sana Eric pulang ke rumah membungkus semua uang cash yang telah dia tarik dari bank. Eric berniat menyimpannya dalam freezer agar bisa aman. Jelas Eric sangat khawatir, tapi gak ada pilihan lain demi keselamatan dirinya. Pada keesokan hari, Eric dihampiri Jean yang mulai curiga dengan kejahatan yang dilakukan Vincent. Dengan Watados alias wajah tanpa dosa, Eric berkata jika Vincent gak mungkin melakukan semua itu, lalu untuk meyakinkan, Eric membawa Jean bertemu dengan asisten keuangan Vincent. Jean meminta pada si asisten agar diberikan akses untuk melihat semua keuangan perusahaan. Tapi karena si asisten itu ikut menikmati uang dari Vincent, dia sama sekali gak mau memberitahu. Bahkan jika Jean nekat, maka harus melangkahi mayatnya dulu. Jean gak menyerah begitu aja, mencoba menanyakan pada staf lain hingga dia berhasil mendapatkan akses tersebut. Jean memeriksa jumlah uang dalam rekening serta mutasinya dan sontak sangat terkejut karena semua kekayaan yang Vincent dapatkan berasal dari uang para investor. Tentu Eric bersikap seolah gak tahu dengan itu semua, padahal semua itu telah Eric atur agar kejahatan Vincent semakin terbongkar. Eric mengajak Dean juga anak buah Vincent masuk ke ruangannya untuk meyakinkan jika hanya Vincent yang terlibat dalam kejahatan itu. Gak lama Eric balik ke rumah mengambil uang yang dia simpan dalam freezer karena Eric ingin menguburnya agar lebih aman. Eric akan melakukan segala cara agar gak dijebloskan ke dalam penjara dan Eric masih bisa menikmati uang yang telah dia dapatkan. Eric kembali menemui polisi memberikan denah kantor yang harus diperiksa karena Vincent punya ruangan rahasia. Sikap Eric yang sangat berlebihan membuat polisi semakin curiga karena jarang saksi yang bersikap seperti Eric. Tapi polisi gak terlalu mempermasalahkan karena itu memudahkan mereka.
1 minggu kemudian, baik Vincent dan Eric memutuskan gak masuk kantor karena mereka berdua udah tahu akan ada penggeledahan. Semua pegawai sangat cemas karena gak tahu itu akan terjadi, hingga dalam waktu singkat kabar tersebut menyebar dan langsung menjadi berita nasional. Semua orang termasuk lansia yang ikut menginvestasikan uangnya dibuat jantungan karena Vincent telah menggelapkan dana investasi. Dari kejadian itu, ada 9.200 investor yang dirugikan dengan total uang yang digelapkan sebesar 130 juta dolar Amerika atau sekitar 2,3 triliun rupiah. Wow! Setelah melakukan penggeledahan, para polisi mendatangi Vincent yang duduk pasrah di tepi danau. Vincent gak menyangka akan berakhir seperti ini, apalagi Vincent udah tahu jika dia telah dikhianati oleh Eric. Vincent pun mendapat hukuman selama 17 tahun penjara, meskipun pada tahun ke-6 bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Sementara itu Eric bisa terbebas dari semua tuduhan dan tetap bisa kumpul dengan keluarga sambil menikmati uang hasil kejahatan. Tapi pada akhirnya Eric dipenjara karena ketahuan melakukan penipuan dan dihukum penjara selama 3 tahun. Dan akhirnya film yang diangkat dari kisah nyata ini pun tamat. Wah, pada jahat-jahat banget ya orang-orang. Jangan lupa, ini kisah nyata loh Brad. Oke lah, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah: mau disembunyikan sepandai apapun, kejahatan pasti akan ada balasannya. Waspadalah, waspadalah.